Selamat datang teman-teman DPW se-Indonesia, Kapten Indonesia, mulai dari Pulau Aceh, wilayah Aceh sampai ke Papua. Selamat datang teman-teman organ yang kami undang secara langsung, baik itu dari teman-teman PMI, HMI, dan lain-lain. Yang kebetulan kami melihat di sini ada beberapa teman-teman yang hadir. Diskusi ini adalah diskusi perdana yang dirancang oleh arumnews.id. Kami membuat sebuah channel TV yang bernama dengan Arum News TV. Nantinya kami akan mengupload di YouTube channel kami sendiri setelah kegiatan ini, tentunya dengan beberapa edit-editan yang kemudian akan ditampilkan di channel kami. Pada tema kali ini kita coba menghadirkan Ketua Umum Kapten Indonesia, bagaimana di bidang ketenagakerjaan ini 2021 ini punya banyak hambatan dan tantangan. Sekiranya kehadiran Kapten Indonesia mempunyai dapat memberi suatu jalan yang terbaik untuk masa depan ketenagakerjaan, baik itu tenaga kerja di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Seperti apa sebenarnya visi misi Kapten Indonesia dan bagaimana Kapten Indonesia ini merancang sebuah bidang ketenagakerjaan yang profesional. Kemudian di tahun 2021 yang mempunyai banyak tantangan, kita tahu bahwa saat ini masih kita berhadapan dengan situasi yang pandemi yang luar biasa. Bahkan di luar negeri sana masih melakukan lockdown. Tantangannya yaitu bahwa tenaga kerja kita di Indonesia sudah siap, akan tetapi keterbukaan ketenaga kerja di luar negeri itu masih tertutup. Lalu bagaimana solusi-solusi yang harus dihadirkan oleh Kapten Indonesia? Oke, mungkin saya langsung aja untuk Pak Abdul Rauf sebagai Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia yang akan memaparkan atau menyongsong masa depan pekerja migran Indonesia di tahun 2021 ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam. Semoga kita semua tetap sehat, mampu mengendalikan makhluk yang tidak perlu kita harus takut. Kita harus cukup dengan mewaspadai dengan tensi perjalanan kehidupan yang harus kita atur dan harus kita mampu manage seperti apa kondisi yang harus kita hadapi hari demi hari. Karena semua kehidupan sudah paket dengan tantangan, sudah paket dengan berbagai macam kendala, sehingga manusia terlahir untuk mampu menyelesaikan urusan-urusan atau problem-problem yang dihadapi. Memori manusia itu mampu menangkap seluruh dan menyelesaikan segala segmen problem diatur atau dihadirkan di permukaan bumi ini. Itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwa tidak ada kendala, tidak ada persoalan, tidak ada problem, kecuali pasti dan pasti ada solusi. Saudara-saudara semua yang saya banggakan, tak terkecuali saudara-saudara di luar negeri yang ada di Eropa sana, saya yakin mereka sudah menyaksikan bahwa Kapten Indonesia hari ini mencoba menyambungkan seluruh benang kusut
dan mengurai segala problem yang terjadi di negeri ini, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Saudara-saudara semua, bahwa saya kira apresiasi yang sangat luar biasa kita berikan kepada Saudara Amiruddin selaku motor penggerak daripada arnews.id atau media Kapten Indonesia, yang hari ini kita sudah punya 2 media besar yang secara online kita bisa lihat, baik itu Kapten TV nantinya sesegera mungkin kita urus segala persoalan administratifnya, begitu juga arnews.id, arnews.tv, juga hari ini media Kapten Indonesia itu sudah berbadan hukum, perseroan terbatas. Jadi apapun yang kita ingin lakukan soal media, saya kira salah dan bekerjalah, karena itu kita sudah persiapkan dari awal. Teman-teman serat semua, salut di masa-masa yang serba kekurangan, keterbatasan teman berjumpa lewat Zoom meeting ini, khususnya bicara tentang bagaimana menyongsong masa depan pekerja migran Indonesia. Saya akan dengan sebuah peta, bahwa peta yang dibuka hari ini 193 negara yang tercatat sebagai negara yang resmi dan beberapa negara yang belum resmi. Ada 119 kantong-kantong yang kita siapkan untuk kemudian Kapten Indonesia berekspresi dan membuka ruang-ruang yang akan kita bangun agar supaya anak bangsa yang tidak mampu bekerja atau tidak mampu bersaing di sini, saya yakin ada kemungkinan dia bisa menjadi duta-duta pekerja migran di luar negeri sana. Sesuai dengan rilis daripada International Labour Organization, bahwa pekerja migran yang dibutuhkan dunia hari ini, selain yang sudah terisi, itu kurang lebih 15 juta kuota. Ini yang harus kita tahu petahnya. Dan Kapten Indonesia harus mengambil bagian lebih banyak. Apa saja yang 15 juta itu yang kita akan urai, yang kita akan ambil bagian, lalu kemudian menyiapkan generasi bangsa, lalu kemudian mengisi ruang-ruang kosong yang sementara masih terbuka luas untuk seluruh negara di permukaan bumi ini. Indonesia hari ini kurang lebih 273 penduduk. Kalau kita melihat konstelasi, kalau saya mengistilahkan 7-8 bulan yang lalu, sebelum kejadian ini, saya sudah memprediksikan bahwa akan terjadi sebuah tsunami pengangguran atau tsunami ketidakmampuan gelombang besar di mana pergerakan pengangguran ini semakin merajalela, khususnya kita di bumi Nusantara ini. Saat sebelum pandemik, itu kontes pengangguran itu di angka 6-7 jutaan manusia. Itu pun bahasa yang selalu ditampilkan. Kalau kita mau tanya siapa orangnya, di mana alamatnya, sangat susah kita temukan ini angkanya dan orang. Sementara begitu masuk pandemik, pelan-pelan PHK setiap hari itu berjalan satu-satu. Ribuan, bahkan ratusan ribu, puluhan ribu setiap hari itu terjadi yang namanya gelombang PHK yang tercatat maupun yang tidak terpublish. Hari ini sudah di angka 5-10 juta. Persisnya saya juga tidak tahu. Karena kemana lagi kita minta bantuan untuk informasi, kecuali kita hanya dengarkan kabar-kabar buruk lewat dia. Kemudian ada 1 juta manusia, ada luar negeri, menurut kata World, bukan saya, penduduk Indonesia sebelum pandemik berada di luar negeri, dan data yang masuk di kami kurang lebih 3-6 juta gelombang daripada pemulangan tenaga kerja
yang publish maupun tidak terpublish, itu selalu kita mendengarkan setiap hari. Bosan kita melihat, akan bosan mendengarkan gelombang pemulangan. Kenapa? Karena di sana juga terjadi penutupan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Artinya, hari ini ada 18 sampai 20 juta manusia yang sementara tidak jelas arah kehidupannya di negeri Nusantara ini. Ini menjadi problem besar baik di pemerintahan, khususnya stakeholder yang berkaitan, baik ketenaga kerjaan maupun BP2MI maupun yang lainnya, yang harus berpikir keras agar supaya solusi tidak berkepanjangan dan anak bangsa tidak kelaparan. Ini yang penting kita harus pikirkan. Kami sebagai kapten, alhamdulillah tidak dalam waktu lama, sudah tersebar di mana-mana, pelantikan demi pelantikan. 34 provinsi tidak terlalu lama kami kerjakan, hanya 88 hari. 514 kabupaten kota, hanya kurang lebih 2-3 bulan. Semua terlantik, jumlahnya 21 kali 34, 91 kali 514 kabupaten kota. Ini yang kami mau yakinkan kepada pemerintah, bahwa kapten hari ini secara struktur siap membantu pemerintah di wilayah menyelesaikan pengangguran di negeri ini. Saudara-saudara semua, bahwa kapten tidak berhenti di situ. 119 negara yang selalu kami dengungkan, satu-satu sudah mulai ada pengurus-pengurusnya yang siap untuk membantu baik pengawasan maupun keterlibatan daripada perlindungan anak-anak di luar negeri. Karena sangat pemerintah tidak sanggup memamatai, membuat sisi secara kolektif untuk bagaimana adik kita mampu secara langsung di luar sana. Oleh karena kami bersedia untuk terlibat di peran maupun di perlindungan anak-anak kita di luar negeri, bila diperlukan atau tidak diperlukan. Itu yang sampaikan secara global. Lalu kemudian apa solusi yang kita hadirkan? Kami tidak hanya dalam bicara, kontestasi bicara. Bahwa yang sudah menyediakan, kalau kita perbandingkan infrastruktur yang ada di pemerintah, BLK yang ada di pemerintah dalam naungan Balai Latihan Kerja, kalau tidak sadang, kalau tidak berkurang atau bertambah, kurang lebih hanya 313 BLK yang ada di pemerintah di bawah naungan BLK, Balai Latihan Kerja pemerintah. Ada kurang lebih sekitar 9 kalau tidak salah, itu ada di pusat. Artinya 514 kabupaten kota dengan yang ada di provinsinya, berarti ada sekian ratus kabupaten kota tidak memiliki balai latihan kerja. Setelah kami menghitung satu persatu, kelas yang mampu dia sanggupi hanya kurang lebih 270.000 dalam tahun. Pengangguran 6 juta, 5 sampai 7 juta, atau 6 sampai 7 juta. Itu kabar-kabar. Kalau hanya mampu diakomodir 270.000, artinya ada lebih 5 juta anak bangsa, 16 anak-anak bangsa tidak mampu difasilitasi SDM-nya. Oleh karenanya kan hadir. Hari ini ada satu badan otonom, namanya Ashabi Learning Center. Kami sudah menyiapkan infrastrukturnya di provinsi di provinsi 34 dan 514 kabupaten kota. Itu ada koordinator kabupaten kota dan satu orang tapi mampu menyelesaikan satu kabupaten, mampu mengkonsolidir satu kabupaten di 504 kabupaten kota masing-masing orang. Dan kami akan kuatkan dengan satu istilah kepala cabang atau branch manager di setiap kecamatan. Untuk apa? Mereka yang mengatur bagaimana zonasi di bidang pelatihan-pelatihan. Ada BLK komunitas, saya kira hadir di sini Bang Ahmad Sarita selaku Direktur Eksekutif semua yang bernaung di lembaga LPK kita,
dan sekjennya juga saya kira hadir, Bang Iman. Ini membantu kita untuk menseleksi dan mencatat semua LPK-LPK yang ada di negeri ini, kita rangkum, baik yang sertifikasi maupun yang baru atau masih pemula. Kita rangkum semua, berikan makanan-makanan, kita beli melalui branch manager kapten. Dan sebentar lagi, salah seorang profesor di negeri ini menakodai salah satu badan otonom kapten yang namanya Lembaga Eksekutif Desa. Kami hadir bahwa pemerintah yang hari ini ada kepala desa, kepala kelurahan dan sebagainya, 33.440 desa kelurahan. Kami menyiapkan satu orang, menunjuk satu orang sebagai direktur desa supaya mencatat semua anak-anak bangsa, anak-anak di negeri ini yang berpotensi untuk bekerja, mencatat namanya, nomor kontak ketika ada yang diperlukan, mereka didiskusikan untuk naik melangkah sedikit di kecamatan untuk melakukan pelatihan, mengembangkan vokasi-vokasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kementerian Pendidikan mampu bekerja sama dengan Kapten Indonesia. Kami sudah siapkan namanya Sekolah Merah Putih. Itu yayasannya Kapten, yang semua anak-anak saya yang tidak memiliki SDM, tidak memiliki keterampilan, maka harus diberi keterampilan, satu saja keterampilan. Karena masyarakat dunia, pasar dunia memanggil kita dengan hanya satu kelebihan. Jangan pernah berbangga sebagai warga negara Indonesia, mengalami A, B, C, D, dan seterusnya. Negara memanggil situasi modern hari ini memanggil kita dengan cara memiliki satu pengetahuan, tapi Anda ahli di bidang Anda, maka akan dicari, perlu melangkah, akan datang pekerjaan untuk melamar Anda. Bukan Anda yang melamar, bukan Anda yang membawa ijazah yang SMP, S1, E2 sampai doktor, lalu kemudian datang dari pekerjaan, tapi milikilah satu keterampilan, makanya akan dicari Anda. Kira-kira itu solusi yang harus kita miliki. Oleh karenanya, kenapa kami harus buat di ICSUS ini? Ashabul Learning Center di kecamatan 9.074 kecamatan kami punya di sana, dan ada di 83.447 desa kelurahan kami punya lembaga eksekutif desa sebagai direktur desanya, sekali menjadi rumah singgah yang kemudian mengkabari ke kita semua bahwa ini namanya, ini alamatnya, inilah orangnya yang sesungguhnya menganggur. Bukan asa satu institusi mengatakan hanya sekian persen, lalu kemudian ketika kita bertanya penganggurannya yang mana, siapa namanya, di mana orangnya, kita tidak ada. Itu di Kapten tidak boleh terjadi. Ada solusi dalam kurang lebih 10 menit. Saudara-saudara semua, saya akan bicara solusi. Solusinya bagaimana? Maka yang terpenting adalah harus ada yang namanya tim sus seleknas. Apa yang harus dilakukan? Terserah kita menunjuk siapa, tapi Kapten beria untuk menjadi pelaksana di bidang seleksi nama, bagaimana penguatan, bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengatasi pengangguran di negeri. Harus tim khususnya untuk menyelesaikan 20 juta juta manusia itu. Kemana kita arahkan? Kemana kita langkahkan kakinya mereka? Karena mereka buta, walaupun kami mampu melihat, tapi mampu membaca kemana harus saya melangkah. Maka Kapten bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan. Yang kedua adalah harus ada sistem kanalisasi. Saya kira dengan tim sus tadi, ada tim kanalisasi untuk kemudian mencoba menyelesaikan seluruh problema pengangguran dan kan dia ikut serta dalam situasi kanalisasi menyelesaikan pengangguran di negeri. Soal konsep kanalisasi kami sudah siap dijabarkan. Kami cuma menjudul ini. Yang kedua adalah harus ada pemberdayaan ex-migran. Ex-migran kurang lebih tahun 80-an bergerak, bahkan sebelumnya. Itu saya kira sudah bukan lagi puluhan juta, mungkin ada ratusan juta manusia yang di negeri ini punya potensi, yang punya etos kerja, akan tetapi mungkin tidak tahu bagaimana caranya melangkah, maka ex-migran itu harus berdayakan. Itu solusinya.
Yang ketiga adalah harus ada pengembangan usaha baru dan ex-migran itu tinggal dipilih oleh pemerintah atau jangan sembarang bikin satu program di negeri ini ada kartu sebelum kerja atau apakah istilahnya namanya itu sampai 12 kali urusannya tidak jelas. Sesungguhnya kalau ini diberikan kepada kapten, pasti akan datang dan sampai pada sasaran yang sesungguhnya. Saya kira seperti ini, jangan habiskan uang rakyat hanya menjadikan sebuah program pencitraan lalu kemudian dibikinnya itu sebuah program yang indah di mata semua orang. Padahal sesungguhnya kalau kita cek bisa saja saya mulai curiga, ini baru curiga, belum menuduh bahwa ada kemungkinan ini salah sasaran. Ada kemungkinan. Tapi sesungguhnya kalau ini diberikan pada orang yang tepat, maka program yang 10 miliar anggarannya itu, 10 triliun itu mampu menyelesaikan sekian juta pengangguran di negeri ini. Ada konsepnya, tapi ya sudahlah. Saya kira ada orang yang tepat jalankan hari ini, walaupun tidak tepat sasaran. Begitu kata saya. Lalu kemudian harus ada gerakan investor. Mereka adalah yang pulang dari luar negeri. Cari mereka, mana datanya, kami selalu bagi datanya. Tapi ternyata sampai hari ini hanya diberitakan sekian banyak, tapi tidak ada orangnya. Padahal mereka sudah pulang itu. Dan gerakan investor. Apa itu? Investor dalam negeri, tapi mereka punya link. Di mana dulu dia bekerja, maka diperintahkan untuk mereka mengajak perusahaan itu berinvestasi. Walaupun kecil skalanya, apakah skala industri rumah tangga, tapi ada komunikasi investor dalam negeri harus dibayar oleh pemerintah. Harus ini dilakukan. Yang keenam adalah harus ada pembenahan infrastruktur yang saya katakan tadi. BLK hanya 313, juga kita tidak tahu apa saja semuanya, benar apa enggak, dan sebenarnya kita tidak tahu. Dan kemampuannya hanya 270.000 yang dipastikan tidak mampu menyelesaikan pengangguran 20 juta di negeri. Tapi ada program misalnya penyebaran LPK banyak sekali sampai presiden mau membantu 2.000 LPK dan BLK swasta kepada institusi-institusi tertentu. Nah, seperti ini kalau misalnya kami diberi mandat, diberi amanah, nggak usah banyak-banyak Pak Presiden. Dari 2.000 itu, beri kami ke kapten, dan kami akan jalankan secara profesional dan amanah. Bahwa satu saja dari 2.000 itu, kira-kira ini program tahun 2020, dari 2.000 BLK itu, berikan ke kapten, walaupun bukan kapten yang punya, siapa saja, tapi berikan pengelolaannya secara profesional, satu setiap kabupaten, 514 kabupaten kota, dan kami sudah siap untuk mengelola secara profesional. Ada kurang lebih 60.000 menurut Menteri Tenaga mengatakan 60.000 alumni dari Jepang. Kali 514 sebarang teman-teman kami alumni Jepang yang punya etos kerja, yang punya kapasitas, yang dia orangnya jujur, orang yang mampu bekerja maksimal, pasti tepat waktu, mudah, dia mampu contoh dan mampu lihat ini sebagai sebuah simulasi sistem kerja yang tepat untuk kita lakukan. Kita bermanja negara sendiri ini dengan situasi problem yang sangat besar sekali. Zaman di sebelum milenial ini kita mungkin bisa bersantai, tapi ini bukan saatnya kita bersantai. Wahai masyarakat Indonesia, Bapak pemerintah, parlemen, seluruh institusi negeri ini kami mengajak bersama-sama. Kapten siap menyumbangkan idenya, menyumbangkan pemikirannya, menyumbangkan tenaganya sekaligus. Seluruh stakeholder yang kami bangun di Kapten ini, kami siap untuk bekerja sama-sama bersama pemerintah untuk menyelesaikan problem anak bangsa 20 juta kurang lebih di negeri ini. Apalagi yang selanjutnya, yaitu supporting pemerintah. Kami ini anak-anak bangsa jumlahnya kecil sekali, tenaga kurang gizi, kurang makan, dan seterusnya. Sampai hari ini satu sepeser pun kami tidak mendapatkan bantuan, karena memang sedang tidak kami butuhkan. Apakah bila dibantu, kami pun tidak menolak atas nama Kapten Indonesia.
Karenanya, saya kira Bapak Presiden mudah-mudahan mampu mendengarkan suara kami, seluruh stakeholder pada hari ini. Saya kira suara ini, suara anak-anak bangsa dari 20 juta manusia yang sedang mengalami kesusahan. Di mana tanggung jawab pemerintah? Kemana lagi mereka mengadu kepada bukan kita? Sehingga kami bertekad sampai nafas terakhir kami akan perjuangkan saudara-saudara kami 20 juta yang sedang kabar. Dan saya kira 20 juta itu ada anaknya, ada istrinya, ada generasinya yang terancam. 5-10 tahun akan datang ketika rusak hari ini tidak mampu kita jawab, akan dipastikan generasi mereka gagal menentukan nasib. Oleh karenanya, mari kita berpikir keras sama-sama. Kami cuma butuh disupport, diakui, diberi jalan oleh pemerintah. Saya kira dana 3.600 triliun ini bukan dana sedikit setiap tahun. Seperti apa pembelaan mereka terhadap duta-duta bangsa yang mengatasnamakan negeri, mengatasnamakan bangsanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan semua menjadi kebebasan hidupnya, kemudian menyerahkan dirinya, mengatasnamakan bangsanya, mengatasnamakan negerinya, lalu kemudian menjadi duta. Lalu di mana kehadiran pemerintah untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat mereka? Dan begitu indahnya para stakeholder mengumumkan di tahun 2020 awal bahwa sumbangsi anak-anak bangsa di bidang migran ini 160 triliun. Padahal sesungguhnya 10 juta manusia dalam analisa Kapten bukan 160 triliun, akan tetapi mampu kita mencapai 700 sampai 1.300 triliun ketika duta-duta bangsa kita ini mampu dikonsolidasi dengan baik. Dan insya Allah Kapten dalam waktu dekat menunjukkan bahwa beginilah jalan sesungguhnya, mengkabari kepada seluruh bangsa lain bahwa anak-anak bangsa Indonesia tidak pernah mempermalukan, kurang sekali yang mempermalukan, itu pun karena salah urus saja. Mereka membawa nama bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia di luar negeri, mereka bekerja begitu ulet. Diakui kita ini memiliki jempol di luar negeri, akan tetapi seperti apa apresiasi negara, pemerintah hari ini terhadap pekerja migran kita? Saya kira itu yang kami pesankan kepada pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi kita yang punya kewenangan untuk bagaimana nasib 20 juta manusia kurang lebih di negeri kita ini. Lalu kemudian ada potensi 4 juta perusahaan di negeri ini. Baik itu BUMN, baik itu perusahaan modal asing, baik itu perusahaan-perusahaan besar. Kurang lebih 4 juta menurut data yang kami dapatkan dari pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Kenapa sih pemerintah beri aja beban kepada mereka? Nggak perlu banyak-banyak, setahun 5 orang setiap perusahaan itu. Dan bertanggung jawab bagaimana melatih mereka sesuai dengan keinginannya. Spek yang dia minta, kita kasih, tinggal kasih ke Kapten untuk melatih mereka. Dengan catatan pemerintah atau presiden memberi instruksi kepada 4 juta perusahaan itu. Bertanggung jawab 5 saja. Anak bangsa yang tidak punya keterampilan. Masyarakat Indonesia yang tidak punya kemampuan di suatu pekerjaan. Lalu mereka dijadikan sebagai pekerja di tempatnya sesuai dengan aturannya. 5 orang saja dia biayai. Saya kira ini ringan sekali. Pemerintah tidak perlu ikut
memberi bantuan. Cukup perusahaan itu dibebani 5 orang saja setiap tahun, 5-4 juta, sama dengan menyelesaikan 20 tabungan di negeri. Cita-cita Kapten sederhana Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa bagaimana kita berbangga ketika orang luar negeri bekerja di negeri kita, bukan bangga kan 10 juta manusia bekerja di luar negeri. Kebanggaan Kapten adalah ketika pekerjaan di negeri kita Indonesia Nusantara yang begitu kaya raya ini, dan potensi yang sangat besar sekali, hanya salah urus saja. Yang pasti dan pasti kami akan mengatakan bahwa di negeri ini akan ada suatu saat di mana pekerjaan lebih banyak daripada pengangguran. Disitulah kita harus tersenyum dan bangga ketika warga kita tidak perlu ada lagi bekerja di luar negeri yang profesional. Itu, dan yang sangat terakhir sekali, saya ingin sampaikan bahwa harus ada penyelesaian antara hulu dan hilirnya. Dan Kapten bersedia menyelesaikan hulunya, yaitu SDM-nya. Tidak boleh lagi jualan, para perusahaan-perusahaan itu jualan kucing dalam karung. Tidak boleh, bukan saatnya. Dan pasti diperbaikan di luar negeri. Saatnya kita harus jual secara transparan, bagaimana pekerjaan itu sesungguhnya, diberi bekal. Anak itu sebelum berangkat sudah tahu di mana dia bekerja, apa nama perusahaannya, siapa pemiliknya, sekitar di mana alamatnya. Pekerja migran harus pegang itu sebelum dia berangkat, sehingga mudah terkoneksikan. Apa yang membuat mereka harus teratasi? Maka harus diperbaiki hulunya, yaitu SD-nya sesuai dengan nawacita Bapak Presiden. Kami akan mensupport bagaimana ketenaga kerjaan memperbaiki SDM-nya sebelum dia berangkat. Kalau memang tidak bisa berangkat, katakan bahwa Anda tidak layak keluar negeri, karena kalau ke luar negeri bukan hanya merusak dirimu, tapi merusak negara kita. Sedang sesungguhnya pada saat kita larang dia berangkat karena dia tidak bersyarat, apakah kurang sehat, apa tidak memenuhi syarat dan sebagainya, maka sesungguhnya sedang datang kita menolong kepada mereka bahwa Anda sedang tidak memperjalankan persoalan panjang di kehidupanmu. Itulah sesungguhnya yang kita katakan. Bukan berarti kita melarang mereka memutus mata rantai perjuangan kehidupannya. Justru ketika dia tidak mampu, kita tunjukkan ada jalan di negeri kita sendiri. Ada layaknya di negeri sendiri. Jangan pernah menjadi duta di negara orang ketika Anda tidak sepertinya yang diberikan oleh negara tujuan. Dan yang terakhir adalah hilirnya harus diperbaiki. Kami atas nama Kapten Indonesia mengumumkan kepada seluruh Nusantara, khususnya kepada Bapak Presiden, selalu sebutkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, karena Bapaklah penentu seperti apa arah negeri ini, sehingga kami harus menyampaikan langsung kepada Bapak, dan mudah-mudahan ada jaringan Bapak Presiden sehingga mampu ditonton sepintas kami pembicaraan kurang lebih setengah jam hari ini atau kurang lebih 1 jam pembicaraan hari ini. Saya kira tidak terlalu menarik juga apa yang menjadi pertemuan hari ini, tapi yang terpenting pesan-pesan moral yang kami sampaikan lewat, dan kami telah menyampaikan peta tentang pekerja migran khususnya tahun 2021 dengan 9 solusi yang kami tawarkan. Saya kira insya Allah yakin di atas yakin bahwa solusi pekerja migran masa depannya tahun 2021 kami bisa demonstrasikan ini dimanapun, bukan demonstrasi dan demonstrasi dan ikrarkan tentang kami punya konsep tentang menyediakan hiburan 20 juta kurang lebih tadi. Saya kira demikian pentingnya, saya kira penuh saya sampaikan, saya menasihkan bagaimana anak bangsa kita harus menyelesaikan 20 juta itu menarik hidup keluarganya di masa-masa yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Abdul Rauf sebagai Ketua Umum Kapten Indonesia. Alhamdulillah kegiatan Coffee Afternoon yang perdana ini diikut serta dengan beberapa partisipan sampai 31, itu melebihi daripada ekspektasi kami di arungnews.id.
seperti halnya nanti kami akan tayangkan di Arung News TV sebagai konten dalam YouTube kami. Tadi ada beberapa poin yang kami catat. Pertama, Pak Ketua menyampaikan bahwa arus tsunami atau yang mengistilahkan sebagai tsunami pengangguran sebanyak 6 sampai 7 juta. Kemudian terjadinya beberapa gelombang-gelombang PHK yang sebanyak 5 sampai 10 juta. Lengkap data dan Kapten hadir untuk memberi jalan terang bagi lorong-lorong gelap yang bagi pengangguran di Indonesia. Kemudian dalam kurang lebih 30 hari Kapten Indonesia sudah membentuk 34 provinsi di masa pandemi ini, yang kita tahu sendiri bahwa gerakan selama pandemi ini cukup mustahil untuk membentuk 34 provinsi dengan jam terbang yang luar biasa. Dari 34 provinsi itu kemudian bercabang-cabang sampai 500 lebih. Saya kurang dengar tadi berapa detailnya. 512 kabupaten kota, kemudian akan 514. Ya, 514 kabupaten kota. Kemudian ada 119 negara. Dan semuanya sudah terbentuk. Kemudian dengan berbagai permasalahan dan kita tahu sendiri bahwa PMI ini, pekerja migran Indonesia ini, sebagai penyumbang devisa kedua setelah minyak dan gas. Dengan penyumbang devisa yang seperti itu, bahkan negara tidak hadir ketika PMI di luar negeri sana mengalami permasalahan dan lain-lain. Oleh karena itu, Kapten Indonesia seperti yang disampaikan oleh Ketum tadi, bahwa Kapten Indonesia hadir untuk melakukan advokasi, pendampingan hukum dan lain, mulai dari penyiapan SDM-nya hingga sampai pada pendampingan tenaga kerja yang ada di luar negeri. Baik, di sini ada 31 partisipan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan, kami sudah membuka audionya. Silakan langsung bertanya, dan yang lain untuk diam. Terima kasih. NTT. Oke. NTT hadir. Oh, baik NTT mulai. Pak Baharudin ya. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketum dan Pak Amir. Saya mau sharing sedikit untuk yang khususnya untuk di perekrutan terkait anggota kapten member PT yang kurang lebih ada 91 member. Misalkan kami di NTT, karena perekrutan sebenarnya sudah banyak, ketika selesai pelatihan atau dinyatakan lulus dari BLK atau LPK setempat, apakah member PT-PT member dari kapten itu sendiri membuka cabang di Kupang atau di NTT atau tidak perlu ya? Saya pikir itu poin pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sudah dicatat sama Ketum. Penanya kedua kami persilakan. Kami beri kesempatan pada 3 penanya. Untuk penanya kedua mungkin ada? Kalau tidak ada, kami mempersilakan Ketum untuk menjawab dari Ketua DPW NTT. Kemudian kebetulan ini saya Korwilnya. Baik, Saudara Baharudin Tejo, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi NTT. Saya kira memang kita di Kapten ini harus konsentrasi selesai problem di NTT, karena NTT itu salah satu kembang migran di cukup banyak sekali,
Saya kira Saudara Sutejo, Saudara Arudin segera berpikir Pak Gubernur menyatakan bahwa jangan sampai ada anak-anak dari NTB lagi bekerja di negeri tanpa sesuai dengan prosedur. Karena momat bukanlah kesalahan pesertanya, ada oknum yang tidak dibilang lagi untuk bilang di sini dan NTB dan Jawa dan Kalimantan, Sulawesi, semuanya untuk bagaimana mereka bekerja di luar negeri sesuai dengan proseduralnya. Jangan pernah ada yang keluar negeri kalau lupa perda apapun namanya, Bapak Gubernur menyatakan agar supaya anak yang tidak ada lagi diculik. Saya mengistilahkan diculik. Kenapa diculik? Mereka tidak tahu. Pesannya nggak paham. Hanya oknum itulah yang menantang mereka. Hampir semua kami di luar negeri menggunakan hal sama. Kami tidak tahu, Bang. Kami kasihan. Kami ini hanya dipanggil. Lalu kemudian tiba-tiba kami ada di sini. Dan kita tidak tahu statusnya. Tiba-tiba kami kata tidak sesuai dengan prosedural. Dan banyak kami ini tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Kenapa? Inilah pentingnya diedukasi mereka. Ini pentingnya mereka harus diberi pemahaman tentang bagaimana bekerja di luar negeri yang sesungguhnya. Nah, Kapten untuk mengawal semua. Karenanya soal PT jangan khawatir, karena sesungguhnya lebih 300 perseroan terbatas yang direkomendasi oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menunggu. Jadi PT sekarang, jadi ini juga diketahui saudara semua, sesuai amanah Undang-Undang 16 2017, nanya itu tidak boleh di PT turun ke jalan. Maka cocoklah kita sebagai kakinya para PT. Hari ini ada sekelompok PT. Saya tidak sebutkan di sini, tapi bila mau dibuka-buka, bisa-bisa saja. Bisa dimintai data, ada datanya. Banyak nakal. Artinya kalau nakal, siapa yang kasih izin? Kenapa dibiarkan? Berarti kan bukan PT semata-mata harus disalahkan. Tapi siapa induknya? Siapa yang kasih izin? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bukan. Gampang aja. Pelihara yang bagus-bagus. Kan itu seharusnya. Kenapa harus dibiarkan? Biarkan. Harusnya tertibkan. Hukum sesungguhnya. Negeri kita ini adalah negara hukum. Harus akan. Hukum kita sudah bagus sekali. Tinggal tegakkannya, bos. Tegakkan itu hukum. Kenapa kita harus tidak bilang kalau itu Kenapa kita tidak bilang salah karena hanya pemiliknya. Siapa misalnya diberikan izin. Saatnya dimulai dari situ. Inilah cara menyelesaikan problem. Nah, kalau masih tetap berkeliaran, sekuat tenaga pun pencuri itu. Kalau kita pemilik rumah 2 akalnya, 12 akalnya. Jadi pasti tetap berjalan. Tidak ada jalan lagi. Harus potong mata rantai. Harus tegas. Harus tegas lah. Perintahkanlah kepada anak buahnya. Jangan ada begitu. Kami siap memberikan data secara fit bila itu diperlukan. Jangan biar, dan saya kira ini tidak penting untuk kami menyampaikan datanya. Mereka juga sudah tahu juga. Saya kira tinggal mereka mau berbuat atau tidak. Jadi saudara, soal tidak khawatir berapapun yang dibutuhkan. Dan satu PT, ingat, satu saja, tidak butuh 91. Kenapa kasih lebih 1? Karena sebenarnya ada berita itu. 9-nya tidak dihilangkan, satu PT saja. Jutaan manusia pun bisa terexposure. Dan PT boleh, bila diperlukan saudara Sutejo, seluruh 34 provinsi, kasih nama PT untuk di sana. Itu boleh, tapi tidak boleh PT-nya yang jalan. Nanti setelah selesai di mereka SDM-nya, sudah siap berangkat, tinggal diproses misalnya visanya, paspornya, medical check-up-nya bila itu diperlukan, apa yang kaitan dengan luar, itu baru tugas PT menerima. Sebelumnya itu proses di awal PT tidak boleh mendapatkan hak di situ. Haknya kapten, haknya naker, haknya pemerintah daerah, haknya kepala desa untuk memikirkan itu. Dan kami sebagai kapten, saya yakin pemerintah dibantu untuk membantu pemerintah yang diberi mandat sesuai dengan amanah Undang-Undang 18 2017 bahwa mandatir untuk pelaksana kegiatan inilah pemerintah daerah khususnya naker kabupaten kota. Ada adik-adik kami di sana siap menghadap dan siap perintah kapan saja
bersama membangun negeri ini, menyelesaikan persoalan bangsa. Jadi tidak usah khawatir soal PT, latih saja dulu, rekrut saja dulu. Kalau sudah siap, mana datanya, kapan mau diberangkatkan, bukan urusan saudara DPW. Ada urusan yang kemarin kami sudah bagi, ada 3 pekerjaan di Kapten, ada magang. Magang itu diurusin full oleh Ashabi Learning Center. Kalau itu urusannya berkaitan dengan full time, maka diurusi oleh namanya kompeten. Konsorsium Mitra Perseroan Terbatas Kapten. Namanya disingkat dengan kompeten. Nah, kemudian kalau itu part time atau belajar sambil kerja, itu kita juga ngurusin ini, anak-anak luar negeri bekerja, belajar dulu bisanya, tapi boleh nyambi bekerja. 4 jam kurang lebih sehari, itu sah di luar negeri. Itu namanya Primatama Kapten Nusantara. Itu kami sudah bagi 3. Jadi bukan DPW lainnya urus nanti. Itu kami ciptakan, kami lahirkan itu badan otonom. Agar supaya seluruh struktur termanjakan dengan program yang sudah kita siapkan dan akan kita jalankan. Begitu Saudara Baharudin dan DPW yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Amir sebagai host hari ini. Press di media itu sebagai apa Saudara? Ya, beliau lah yang nakodai aronnews.id dan seluruh teman-teman yang hadir baik dalam negeri maupun di mancanegara. Satu hal yang harus kita bangun adalah ayo kebersamaan kita jaga kesehatan, jaga tenaga sedikit, sehingga kita harus menjaga situasi dan kondisi semuanya, makan yang sehat-sehat, yang hasil kapten semakin dikejar makin baik, makin susah dan olehnya semua adik-adik yang di DPW maupun DPC agar saya tunjukkan kinerja Anda dan memberi kepercayaan kepada masyarakat. Pertama, harus jelaskannya bahwa kita tidak akan pernah lari. Satu, perjelas dari Anda agar supaya orang bahwa kami berdiri dan tegak dan tidak pernah akan lari. Itu yang harus kita yakinkan kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa kita diakui dan kita sejalan dengan pemerintah dan kita tidak mau melanggar hukum. Semua DPW maupun DPC daftarkan ke Kesbang Polsa. Dan yang kedua, harus siapkan teman-teman menyangkut masalah administrasi, begitu juga kantor misalnya, kursinya jangan tidak ada tempat menerima tamu dan seterusnya. Kemudian lambangonya Bapak Presiden di situ bendera kan katakannya harga dengan hal yang robek-robek di situ, itu akan menunjukkan kepercayaan masyarakat. Hanya satu kata bahwa kita harus mulai dan ini dengan membangun kepercayaan. Suatu saat jualan kita pasti akan laku dan tidak perlu kita datangi orang dan kita akan didatangi orang. Solusinya tidak ada yang lain. Pemerintah harus membuka segera mungkin bilateral ke sekian negara yang ada potensi untuk dibuka kerja. Jangan malah menutup satu persatu, memperbanyak syarat-syaratnya sehingga orang susah untuk menembus. Yang diberi peluang adalah orang-orang yang tadinya harus menjalani dengan baik, tapi karena syaratnya dengan banyak mau hidup sehingga memakai istilah oknum berjalan secara prosedural. Inilah kalau pemerintah membuka jalan mempermudah. Sesungguhnya saya mau katakan publik di jeruk ini bahwa perusahaan-perusahaan di luar negeri adalah yang dibutuhkan kesiapan Anda untuk bekerja, bukan ijazahnya, bukan syaratnya yang banyak. Asalkan kita mau bekerja, perusahaan luar negeri tidak pernah bertanya, kamu ini punya ijazah apa, punya keterampilan apa? Karena perusahaan-perusahaan orang luar terbiasa mengakui kita bahwa kita ini datang sebagai bayi, sehingga apapun kondisinya kita tidak tahu apa-apa. Dan mereka bersedia untuk mengajari kita sampai pintar. Dan yang penting adalah kesiapan bekerja. Dan itulah yang dilakukan oleh TNI. Apa itu kesiapan bekerja? Terus punya kejujuran bagus, etos kerjanya bagus, cara bicaranya bagus, menghargai orang, akhlaknya bagus. Sebagai orang timur itu yang harus kita lakukan. Itulah yang dimaksud. Si bekerja bukan dia pintar tapi nakal, bukan dia cerdas tapi politiknya merusak di perusahaan, merusak kehadiran
hadirannya sebagai duta bangsa di luar negeri. Itu yang kita pentingkan. Tenaga yang kita perlukan, etos kerja yang harus kita bangun di sana nanti adalah harus persiapkan kesiapan kita untuk menjadi pekerja, yaitu akhlakul karimah, etika kita, adat istiadat kita sebagai orang timur, bagaimana kejujuran kita, semangat kita tidak boleh alpa di setiap ketika kita bekerja, karena salah satu celah bagi orang luar adalah ketika kita tidak hadir. Jaga kesehatan dan seluruhnya kita harus kuat, mampu melewati cuaca-cuaca ekstrim luar negeri yang 40 minus sekian derajat, ketika di atas 40 dan seterusnya. Itulah fisiknya, sehingga kapten menyiapkan kurikulum khusus, yaitu bahasa harus berusaha kuasai dari waktu yang kita siapkan, 10 untuk budaya di budayanya, dan rohaniannya, supaya mampu berhati dengan keadaan seyakin-yakinnya bahwa pekerja migran dan